Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara mahasiswa pasca sarjana. Pada kesempatan ini, pada pertemuan kelima ini, kita melakukan perkuliahan secara daring karena adanya virus yang mewabah di dunia dan kita terdampak. Maka mohon maaf, kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Baiklah, saudara-saudara, pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah khasanah ilmiah. Buku rujukan saya harapkan Anda membaca kembali, yaitu bukunya Pak Yuyun Surya Sumantri itu, untuk dilihat pada bab yang berkaitan dengan khasanah ilmiah ini. Ringkas dari bab yang membicarakan itu adalah bahwa ilmu pengetahuan atau khasanah ilmu pengetahuan itu tidak lepas dari 5 hal berikut ini, yaitu yang pertama teori, hukum, prinsip, postulat, dan asumsi. Apa itu teori? Teori ialah penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin ilmu atau pengetahuan ilmiah yang memberi penjelasan tentang mengapa. Kata kuncinya memberikan penjelasan tentang mengapa. Dengan kata lain, bahwa bangun teori itu sebatas mengeksplanasi penjelasan tentang yang ingin dijelaskan. Contoh-contoh teori yang ini yang disebut dengan grand teori, teori besar. Karena nanti akan kita bicarakan teori itu ada teori grand teori, ada middle teori, dan seterusnya. Salah satu umpamanya kita bicara tentang teori Maslow. Teori Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu punya tingkatan. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tentang kebutuhan ini ada orang lain lagi yang menulis, yaitu teori yang mengemukakan bahwa kebutuhan itu dilihat dari prestasi. Itu McLaren. Nah, dua teori itu bertentangan. Tapi sebenarnya mereka menjelaskan masing-masing tentang kebutuhan atas dasar sudut pandang masing-masing. Itu mungkin pada batas ini Anda masih bingung dalam filsafat ilmu. Saya ingin contohkan yang lebih simpel lagi, bahwa dalam konsep pendidikan ada dikenal dengan teori empirisme, yaitu manusia lahir sebab kertas putih atau disebut dengan tabula rasa, yang mau dibentuk seperti apa itu tergantung dari yang membentuknya. Ini empirisme, tokohnya John Locke. Kemudian ada teori lain yang mengatakan tidak, manusia itu lahir sudah membawa segala sesuatu perangkat kehidupannya. Teori itu teori nativisme. Nah, bukan berarti teori nativisme membunuh teori empirisme. Tidak. Mereka berjalan seiring dan pada titik tertentu digabungkan kedua teori tadi menjadi teori konvergensi oleh William Stern, yang mengatakan bahwa manusia itu lahir sudah membawa bibit peluang-peluang dan akan berkembang sesuai dengan pengalaman yang dia peroleh. Itu yang lebih mudah. Ada yang lebih mudah lagi yang sekarang sedang hangat, teori bumi bulat dengan bumi datar. Masing-masing itu tetap berjalan. Yang yakin dengan datar, monggo. Yang yakin dengan bulat, monggo. Tidak pernah ada terjadi peperangan besar-besaran antara kedua itu. Jadi mereka berjalan
sesuai dengan khitah penjelasan mengapa. Lalu berikutnya hukum. Hukum adalah pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam kaitannya sebab akibat. Jadi kata kuncinya itu sebab akibat. Itu hukum. Contoh, bila permintaan naik sedang penawaran tetap, maka harga akan naik. Itu hukum ekonomi. Jadi sekali lagi, sebab akibat merupakan pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian kita kenal prinsip. Prinsip adalah pernyataan yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan yang terjadi. Saya ulangi lagi, pernyataan yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan yang terjadi. Contohnya, mendapat untung sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Itu prinsip ekonomi lagi. Itu prinsip. Barangkali pernah Anda dengar ada yang orang pegang prinsip berani karena benar. Ada. Tapi saya contohkan, kalau punya prinsip berani karena benar, ini benar semua atau tidak. Anda naik kendaraan motor pada jalan dan jalur yang benar. Kemudian ada yang berlawanan arah, ada truk gandengan yang mengambil jalan Anda. Kalau Anda tetap pada prinsip berani karena benar, Anda nggak minggir, terus saja, itu namanya konyol. Itu prinsip yang nggak benar berarti kan. Berarti ada kenisbian di sana, ada sesuatu yang terbatas sifatnya. Kemudian postulat. Postulat merupakan asumsi dasar yang kebenarannya kita terima tanpa pembuktian. Jadi dengan kata lain, asumsi dasar ini sifatnya tanpa harus dibuktikan, itu sudah seperti itu. Salah satu contoh yang paling simpel adalah kalau tidak makan perut lapar. Kalau tidak makan perut lapar, itu tidak usah diseminarkan, tidak usah diperdebatkan, tidak usah dibuktikan, memang ya sudah seperti itu gitu ya. Jadi kalau mata ngantuk itu pengen tidur, itu sudah postulat yang tidak perlu dibuktikan ya. Nah itu sesuatu yang nampak nyata. Berikutnya adalah asumsi. Asumsi merupakan pernyataan yang kebenarnya secara empiris dapat diuji. Nah ini bedanya dengan postulat. Kalau postulat itu tidak perlu diuji kebenarannya. Sementara asumsi merupakan pernyataan yang kebenarnya secara empiris dapat diuji. Jadi dia harus bisa diuji bahwa pernyataan itu benar adanya. Nah itu asumsi. Makanya dalam penelitian-penelitian disertasi banyak promotor mengajukan sebelum sampai pada pemikiran-pemikiran hipotetis, kita diajak berpikir mengemukakan sejumlah asumsi-asumsi. Nah inilah ranah atau tingkatan berpikir yang kita temukan dalam filsafat ilmu kaitannya dengan hal yang tadi di atas. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Mohon saudara memperhatikan kembali buku wajib yang kita harus baca dan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.